Pak Prabowo udah aman aja kan, karena siapapun yang diundang jadi wakil presiden ya udah jalan, nggak ada urusan lagi dengan 20% itu. Hai, welcome back to channel Mr. AM. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa kembali menyapa teman-teman subscriber dan juga penonton Mr. AM semua. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga semangat. Wah, ini episode yang bisa kita bilang sangat spesial karena bisa dilihat backgroundnya beda dari biasanya. Kita sedang berada di kediaman Mr. AM nih. Wah, pertama-tama kita sapa tuan rumah terlebih dahulu. Lalu juga ada special guest di sini. Jadi hari ini ada Mr. AM dan Mr. RG. Tepuk tangan dong. Kurang spesial apa lagi ya? Nah, gimana nih kabarnya? AM dan RG. Mr. AM sebagai tuan rumah, gimana kabarnya? Ya, sebagai tuan rumah. Oke. Ini hari yang spesial ya. Beberapa minggu yang lalu saya diundang di kediamannya Mr. RG. Sekarang gantian ya, saya mengundang Mr. RG di kediaman saya. Ya. Cuma beliau kemarin masak nasi goreng sendiri, saya belum sempat masakin. Jadi saya masih punya utang nasi goreng Bang ya. Oke, siap dicatat. Wah, ini suatu kehormatan juga di kediaman rumah Mr. AM ini kedatangan seorang filsuf. Wah, jangan filsuf. Wah, filsuf ya? Master malah ya. Filsuf, akademisi, seorang aktor intelektual ya. Bang Rocky Gerung atau Mr. RG hari ini ya dipanggilnya. Terima kasih diundang ke sini buat bicara. Jadi mereka yang punya pikiran pasti mengundang yang punya pikiran juga gitu. Tentunya. Yang pentingnya bangsa ini mulai dilatih untuk berpikir. Karena ada tantangan besar abad baru. Situasi politik dunia harus dituntun dengan konsep yang jernih itu. Karena itu kita perlu kepemimpinan yang betul-betul paham tentang keadaan Indonesia dan kaitannya dengan isu-isu global. Nah, itu yang sering saya hadapi. Banyak pertanyaan tentang apa sebetulnya visi Indonesia itu. Bukan soal visi Indonesia, apa visi seseorang yang akan memimpin Indonesia itu lebih penting. Nah, itu intinya tuh. Mulai dari situ. Wah. Saya udah kasih pengantar loh. Ini Mancing Mania mantap judulnya ya. Memang yang akan kita bicarakan pada hari ini nggak jauh-jauh dari tahun politik ya, Mr. AM dan juga Bang Rocky. Karena kalau kita lihat 2023 ini berjalannya cepat sekali nggak sih Bang? Dan nggak kerasa bisa-bisa nanti di depan mata sudah ada pesta demokrasi Februari 2024 Valentine ya, Valentine yang spesial. Oh, iya. Jadi nyoblos pas Valentine loh Bang. Iya loh. Itu hari cinta kasih dan hari cinta presiden baru. Wah, ini makin kesana nih kayaknya baru juga mulai udah hot ya, udah Mancing Mania mantap aja nih. Boleh dong share pandangannya nih dari Bang Rocky dan juga Mr. AM. Ya, so far gimana? Iya, kita ada dalam sebetulnya menunggu itu sesuatu yang membosankan. Tapi karena kita udah tetapkan siklus 5 tahunan itu sebenarnya bukan menunggu yang sudah pasti terjadi itu. Jadi kalau ada isu penundaan pemilu segala macam, saya kira itu mesti kita halau dari pikiran kita. Karena kita butuh satu peristiwa pemilu nanti di mana semua orang bergembira, berpartisipasi, dan melihat siapa yang akan menuntun dengan ide, kan itu intinya kan. Jadi bahkan dulu saya masih berpikir kalau nggak benar di pemilu, mending saya bikin liga boikot pemilu itu. Liga boikot. Tapi kita mesti tahu bahwa kalau itu pun sekedar sebagai peristiwa etika, peristiwa moral, itu untuk saya maksudkan itu untuk menjamin bahwa kalau ada pemilu dia betul-betul bersih, nggak boleh lagi ada tipu-tipu, permainan algoritma segala macam itu, karena kita juga di-watch oleh internasional dan Indonesia ada di dalam radar yang paling dekat dengan peristiwa-peristiwa dunia karena kita ada di Indo-Pasifik, kita punya kaitan dengan kepentingan ekonomi Cina, Amerika, kalau dia bersaing kita mau kemana tuh. Itu pentingnya kita pastikan bahwa pemilu 2024 juga penentuan siapa yang mampu untuk memberi warna pada dunia dan khususnya wilayah Asia Tenggara atau Indo-Pasifik umumnya. Jadi ada kemampuan intelektual untuk memimpin kembali. ASEAN aja kita udah nggak dianggap kan. Padahal dulu zaman Orde Baru ASEAN itu artinya Indonesia tuh. Apalagi profil internasional kita drop sebetulnya. Jadi perlu orang yang paham tentang situasi global. Menurut Mr. AM sendiri, dari sekian banyak nama yang mencuat begitu, sebanyak apa sih yang bisa memimpin dengan ide kira-kira? Ya itu tadi ya disampaikan juga ya sama Bang RG ya.
Jadi bangsa Mr. ini bukan Bang. Wah, Mr. RG atau Bang Mr. Rocky nih? RG. Oh, boleh pilih ya. Iya, oke, Mr. RG disampaikan oleh Mr. RG ya. Jadi bangsa ini permasalahannya itu hanya satu ya. Dari dulu saya sampaikan ya, yaitu kita harus mendapatkan, menemukan, memilih pemimpin yang benar-benar strong leader. Ya, strong dari apa? Tidak semata-mata dia orang kuat ya, tapi juga orang visioner ya. Orang yang mengerti persis bagaimana mengelola negara ini yang sedemikian besar ya. Indonesia ini kan sekarang menjadi negara dalam arti lengkap segala-galanya ya gitu. Banyak negara yang besar tapi dari sumber daya alamnya mungkin sedikit ya. Contoh kayak India seperti itu yaitu dia harus import ya segala macam sumber daya ya, batu bara dan lain segala macam ya. Jepang itu negara besar ya tapi juga minim sumber daya SDM. alam. Nah, Indonesia kan semuanya ada. Nah, tinggal bagaimana ya Indonesia ini dikelola, dimanage, didevelop ya oleh orang yang memang benar-benar mengerti persis ya untuk mengkapitalisasi ya menjadi negara besar ya, sehingga negara besar ini pada arah yang benar ya. Nah, ini tidak seperti apa yang kita bayangkan ya. Ini bukan suatu hal yang mudah ya. Ini harus perlu benar-benar ya pemimpin yang menguasai itu semua. Itu saya rasa seperti itu, Mbak ya. Banyak sekarang calon ya 1 2 3 ya, katakanlah ada siapapun lagi ya, nanti tinggal kita lihat aja siapa yang memenuhi kriteria-kriteria untuk pemimpin seperti itu. Tapi nih ya, Mr. RG, Oke. kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu, kritik masyarakat itu kenapa sih kita nih berpolitik secara populis saja gitu? Tidak ada yang mengeluarkan ide secara tajam atau berseberangan seperti di Amerika Serikat antara dua partai. Ini pertanyaan bagus. Kita ingin lihat ada adu argumen. Kita ingin lihat ada pertengkaran visioner, bukan pertengkaran yang basisnya sara. Kan kita kalau sekarang misalnya kita hidupkan ide bahwa seseorang itu elektabilitasnya bisa diukur lewat lembaga survei. Tetapi yang hanya diukur kan popularitasnya tuh, bukan idenya tentang Indonesia. Iya, betul. Itu bahayanya. Karena itu saya selalu pakai parameter. Elektabilitas itu gampang diukur. Betul. Tetapi intelektualitas susah. Karena kita mesti cari pemimpin yang tadi warna-warni pengetahuannya lengkap, tapi dia mampu untuk meruncingkan ide itu tuh. Itu syaratnya bukan elektabilitas, tapi intelektualitas. Selebihnya dan yang lebih penting, dia punya value, dia punya etikabilitas, dia paham siapa yang musuh, siapa yang sahabat, tapi dia merasa bahwa bagi bangsa ini musuh dan sahabat itu harus difondasikan di dalam satu pikiran yang kita maksimalkan. Jadi kalau misalnya secara gampang ini ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar itu, kita mau tanya, kalau saya misalnya tampil mereka di sini, saya akan tanya, Pak Prabowo, ide Anda tentang mengatasi pajak apa tuh? Ide Anda untuk menghasilkan perdamaian di Asia Pasifik misalnya apa itu? Hal yang sama katanya pada Ganjar, katanya Pak Anies. Lalu saya pilih, siapa yang bisa jawab kan? Jadi dari situ publik merasa oke, ini lebih mampu menjawab, itu kurang paham tentang politik internasional, yang ini gugup untuk melihat problem pajak hari ini. Jadi ide itu yang mesti kita pertengkarkan atau kita percakapkan. Intinya nanti publik akan menilai ide mana yang paling revolusioner begitu. Iya, paling visioner lah. Visioner ya, paling visioner ya. Tidak terlalu revolusioner ya. Tapi kenapa ya kalau sekarang ini belum ada ide yang begitu berbeda gitu antara masing-masing pasangan calon, let's say dari pemilu 2019 ataupun 2014. Menurut Mr. AM 2024 akankah ada yang berbeda? Oke. Kalau tadi ya disampaikan sama Mr. RG ya, itu sebagai fundamental untuk berpikir, itu bagus sekali ya. Namun secara pribadi saya sebenarnya sudah mengamati ya, itu katakanlah tadi disebutkan 3 figur ya, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, dan ada Pak Ganjar Pranowo ya. Saya sudah bisa melihat track record mereka, produk mereka, cara kerja mereka, ya itu visinya mereka, ya bagaimana mereka memimpin sebagai seorang gubernur dan Pak Prabowo memimpin sebagai seorang Menteri Pertahanan, ya gitu. Jadi kalau menurut saya dari segi elektabilitas, intelektualitas, ya apalagi dari sisi moralitas, saya udah nggak ragu lagi. Ya tokoh yang saat ini tepat 2024. Saya terus terang, ya Pak Prabowo Subianto dibanding 2 tokoh yang itu ya. Bukan mereka yang 2 ini jelek, waktunya belum menurut saya. Mereka perlu belajar lebih makro lagi, lebih geo lagi, ya begitu. Jadi kita juga harus memikirkan yang namanya proses regenerasi kepemimpinan. Ya, jadi jangan sampai salah satu pemimpin yang notabene bagus diadu oleh pemimpin yang
menang elektabilitas saja, tapi justru yang visioner ini tadi tidak bisa tumbuh, diberi kesempatan, ya akhirnya ya bangsa kita ya begini-begini aja. Ya jadi kita perlu the big push power oleh pemimpin yang memang punya the big push strong. Baik, sebagai informasi tambahan kepada penonton channel Mr. AM, memang ketiga nama sudah mencuat dari berbagai lembaga survei ya, walaupun memang konstelasi capres ini belum final hingga saat ini. Tiga nama itu yang telah kita sebut-sebut dari tadi, nama Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, dan juga Bapak Anies Baswedan. Nah, kalau tadi Mr. AM sudah mengemukakan opininya dan juga bisa dibilang gacoannya nih dari Mr. RG sendiri, gimana dari ketiga nama itu? Saya mau lihat itu pertama dari potensi teknisnya, artinya persyaratan teknis, yaitu yang disebut 20%. Ya. Kalau kita lihat Ganjar, ya Ganjar sampai sekarang nggak tahu 20%-nya dari mana kan? Iya. Dan nggak ada poin di situ tuh. Jadi kalau orang survei, iya disurvei, tapi syarat untuk berlabuh itu kapalnya mesti muat 20%. Anak buah dulu atau 20% threshold dia belum dapat. Karena apa? Karena masih ada persaingan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu soal siapa yang bisa diajukan, Ganjar atau Puan misalnya. Kan gampangnya begitu orang gitu. Walaupun sekarang ada kecenderungan Ganjar itu dititipkan aja pada Pak Prabowo. Mungkin Pak Jokowi lebih aman gitu. Kalau Ganjar dititipkan pada Pak Prabowo. Diduetkan ya. Diduetkan. Tapi itu oke. Itu fungsi untuk menyelesaikan kesulitan 20%. Jadi Ganjar masih ada perusahaan 20%. Anies juga hal yang sama masih terjadi itu. Anies iya udah dideklarasikan, tapi kan masih ada pasangannya tuh, presidennya. Sampai sekarang saya kira tuh transaksi antara PKS dan Demokrat dan Nasdem itu belum selesai. Ini urusan amplop sebetulnya. Karena ada hal yang real di situ kan. Saya ngerti itu tuh. Nah sebaliknya Pak Prabowo udah aman aja kan, karena siapapun yang diundang jadi wakil presiden ya udah jalan, nggak ada urusan lagi dengan 20% itu. Jadi secara teknis sebetulnya Prabowo diuntungkan, karena itu Pak Prabowo bisa lebih santai lihat ya siapapun nanti diundang. Yang dua ini tegang tuh, jadi secara psikologis Prabowo lebih aman gitu, dan itu yang mungkin jadi plus point bagi Gerindra, merasa ya udahlah. Nanti toh pada akhirnya ya PDIP juga mungkin lebih rasa aman dengan Pak Prabowo daripada dengan Ganjar, karena hitungannya Pak Prabowo nggak mungkin menganeksasi atau mengkudeta PDIP. Pak Prabowo udah punya Gerindra, ngapain lagi tuh? Kalau Ganjar orang masih anggap ya Ganjar bisa jadi Trojan Horse, kuda Troyanya Jokowi untuk ambil. Jadi di publik begitu kelihatannya tuh. Nah sementara Anies juga ya ada relawan, tapi kita mau hitung ini relawan yang betul-betul rela atau relawan yang sebetulnya juga ragu-ragu tuh. Walaupun Anies beredar kemana-mana. Jadi saya hitung itu secara rasional tuh. Nah yang terakhir adalah momentum ini mesti kita pelihara supaya pertandingan itu head to head kayak atau jadi head to head itu bukan kepala lawan kepala, gagasan lawan gagasan. Yes. Tuh pokoknya. Jadi bisa adu gagasan begitu ya. Oke, kalau adu visi ya begitu, dan menurut Mr. AM memang dan juga menurut Mr. RG barusan berarti sudah kelihatan nih calon terkuat yang secara psikologis kayak anteng-anteng aja begitu ya. Apalagi ini ada yang semakin romantis ya penonton ya, karena beberapa waktu belakangan ini romantisme antara Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto ini semakin terlihat. Ini secara psikologis berarti makin adem ayam aja dong ya, bisa dibilang begitu. Iya. Ya, saya baca itu. Bahkan Kepala BIN menganggap bahwa aura Presiden Jokowi itu udah pindah ke bawah. Tapi kita mau lihat itu sebagai peluang. Dan tentu lebih baik kita tunggu aja apa sebetulnya yang ada di benak Pak Prabowo. Kan Prabowo selalu berpikir bangsa itu dari dulu. Itu yang saya anggap dia tangguh untuk menunggu momen. Kan udah berkali-kali bahkan orang meledek, udah berkali-kali masih maju lagi. Tapi kalau kita lihat memang ada yang konsisten pada Pak Prabowo itu, dia ingin singkirkan seluruh perspektif pribadi. Pak Prabowo mungkin dengan enak menganggap bahwa akhirnya saya bikin partai kan, saya masuk dalam politik demokrasi itu, dan Gerindra akhirnya tumbuh. Mungkin sekarang kalau di survei nomor 1 tuh Gerindra. Jadi dari segi itu, secara objektif kita mesti katakan bahwa Prabowo berhak untuk menempuh jalur yang ada di dalam dirinya itu. Mungkin DNA-nya memang mau memimpin. Kalau track record-nya begitu tuh. Itu satu poin. Sebaliknya Anies juga kita tunggu apakah Anies mampu untuk mengucapkan visi masa depan itu. Dan tentu sebagai gubernur itu batasnya masih DKI itu. Ini ada problem besar di depan kita tuh. Bagaimana keadilan sosial, mengurangi stunting, mengurangi macam-macam, dan itu mesti diperlihatkan
di dalam cara berpikir termasuk prestasi sebelumnya tuh. Jadi kita bandingkan memang kurang adil karena Pak Prabowo dari zaman Orde Baru udah memimpin Kopassus, memimpin bisnis. Startnya duluan nih ya. Iya. Tapi itu konsekuensinya dan nggak bisa dibilang ya garis start yang sama dong, enggak, ini record orang udah lebih panjang tuh. Sementara Ganjar juga kemampuan dia untuk melihat problem masih terbatas pada Jawa Tengah. Soal Semarang yang apa namanya, dia kan ya Jawa lah sebagai gubernur. Tetapi kita mau dorong nih tiga ini untuk masuk di dalam percakapan akademis itu dasar saya menganalisis. Saya cuma menganalisis ya, bukan mengendorse. Yang akan saya endorse adalah orang yang tadi saya sebut visinya itu bisa kita ukur secara akademis dan track recordnya dia untuk membuktikan visi itu terlihat dalam perjalanan hidupnya. Iya. Biarkan sejarah yang berbicara begitu ya. Jangan KPU yang berbicara. Kalau pandangan Mr. AM soal romantisme ini bagaimana nih? Karena kalau kita lihat sering banget ya sekarang Pak Menhan ini diajak presiden begitu ya, diajak ke Tabalong, Kalimantan Selatan, terakhir ke Papua juga di mana Pak Budi Gunawan kepala BIN itu yang menyebut aura Presiden Jokowi pindah gitu ke Pak Prabowo. Apa arti romantisme ini menurut Mr. AM? Kalau saya melihat ya dari sisi kejiwaan, nuansa batin. Ya. Kebetulan saya juga orang Solo asli, ya, besar di Solo juga, dan kita juga nggak jauh dari keluarga Pak Jokowi ya. Bagaimana tentang budaya suasana batin orang-orang Solo ya. Jadi saya melihat ya dari 3 peristiwa yang terakhir ya, mulai dari panen bareng di Jawa Tengah, kemudian peristiwa di Tabalong, gitu, di Kalimantan, dan yang terakhir kemarin di Papua ya, dengan Kepala Badan Intelijen Negara ya, yang menyatakan ya aura Pak Jokowi pindah ke Pak Prabowo ya. Ini bukan suatu hal yang ujuk-ujuk atau dadakan itu. Saya rasa ini suatu proses yang sudah ada di kejiwaan batin Pak Jokowi ya. Bagaimanapun juga, andai kata kita menjadi seorang Pak Jokowi ya, kan juga kepingin kan program-program pembangunannya itu berlanjut. Ya. Program-program pemerintahan ini akan berkelangsungan. Ya, kan tentunya harus ada orang yang menggantikan meregenerasi yang dipandang oleh Pak Jokowi mampu untuk melaksanakan program-program pembangunan ketatanegaraan ini. Ya, itu, dan bisa diharapkan untuk merangkul seluruh elemen bangsa, ya, karena banyak orang pintar yang secara teori mampu untuk melanjutkan suatu pembangunan, tapi belum tentu dia mempunyai leadership untuk bisa merangkul semua heterogenitas bangsa ini yang sedemikian majemuk ya. Nah, saya melihat dari berbagai macam kegiatan, Pak Jokowi suka naik mobil bareng, yaitu di kegiatan itu suka mengendorse ya katanya dari berbagai macam pengamat politik ya. Ini saya rasa suasana batin Pak Jokowi, dan itu saya rasa hal yang sangat bagus sekali ya. Jadi ke depan ya saya rasa harus begitu ya, seorang presiden harus bisa menyiapkan regenerasinya untuk melanjutkan pembangunan ya, karena pembangunan itu kan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Ya, gitu. Jadi inilah yang saya tangkap ya. Kalau masalah tadi itu diduetkan dengan Pak Ganjar dan segala macam, ya itu tinggal kompromi politik aja, ya itu. Bagaimana PDIP dengan Gerindra, ya itu ini hanya kompromi politik aja ya. Tapi kalau saya ditanya tadi tentang romantisme Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang selama ini semakin lama semakin mesra, ya saya menyampaikan seperti itu ya. Jadi keberlanjutan kepemimpinan ini sudah ada di benak dan pikiran Pak Jokowi ya. Dan kelihatannya waktu itu Pak Jokowi juga menyampaikan Pak Prabowo sudah waktunya. Sudah gitu waktunya. Ya. Jatahnya Pak Prabowo nih. Pak Prabowo 2024. Guyonnya begitu ya. Betul. Jadi semakin lama kelihatannya semakin benar itu ya, diimplementasikan dengan kegiatan Pak Jokowi setiap hari ya. Saya rasa seperti itu. Ya. Sebagai sesama orang Solo begitu ya. Jadi lebih mudah lah. Ya, ada insting tersendiri. Dengan sesama itu temannya yang satu daerah kan juga pasti lebih connect ya, atmosfernya ya, frekuensinya seperti itu. Tapi menurut Mr. RG sendiri, seseksi apa sih dukungan incumbent gitu? Dia jadi seksi karena Jokowi ingin supaya ada orang yang memahami psikologi dia sebagai presiden. Kan tetap kita mesti anggap Pak Jokowi itu cemas sebetulnya. Semua orang yang ada di akhir masa jabatan, dia mengalami psikologi kecemasan tuh. Karena dia berpikir siapa yang akan sustain untuk melanjutkan proyeknya tuh.
Atau siapa akan jamin bahwa seseorang presiden itu tidak dipersoalkan kebijakannya setelah dia lengser kan? Itu hal biasa di seluruh dunia, di psikologi itu. Jadi saya anggap bahwa Pak Jokowi mungkin merasa aman dengan Pak Prabowo, dan karena itu Ganjar dititipkan di situ tuh. Sebab kalau Ganjar yang dijadikan andalan ya nggak bisa itu, karena pertama-tama Ganjar udah disebut sebagai anak nakal oleh Mega kan. Itu udah problem itu. Tetapi politik itu kan orang sebut politik is the art of the possible. Buat saya politik is the art of attacking the impossible. Jadi kadang-kadang yang impossible itu yang terjadi itu. Jadi tetap kita mesti lihat variabel-variabel yang tak terduga dalam politik Indonesia. Apa variabel utama? Yaitu ekonomi dunia yang sekarang memburuk, dan kita tahu beberapa bank internasional collapse. Itu artinya kemungkinan Indonesia dapat investor yang mau membangkitkan kembali harapan Pak Jokowi atau rejim berikutnya juga masih panjang tuh. Termasuk di dalamnya isu-isu lingkungan. Nah, kita mesti hitung soal-soal itu. Kepentingan Amerika misalnya di dalam proxy war dengan Cina itu, ya mungkin pasti Amerika menganggap Pak Prabowo lebih paham tentang geopolitik itu. Lalu wakilnya siapa tuh? Kalau Pak Prabowo misalnya bermain di wilayah internasional, lalu wakilnya yang mesti ngurus dalam negeri kan? Nah, kapasitas itu yang mungkin Pak Prabowo hitung, Ganjar lebih baik atau Anies lebih baik kan? Jadi ada situasi yang di dalam militer disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara itu yang terus memantau perkembangan situasi untuk menentukan plannya apa tuh. Kan buat militer nggak ada plan yang langsung lurus kan, selalu ada rolling plan gitu, mengikuti keadaan tuh. Saya kira itu juga dipikirkan oleh Pak Prabowo tentang calon wapres. Bisa dibilang kan we learned the hard way ya dari pemilu 2019, 2014 betapa masyarakat Indonesia terpolarisasi. Menurut Mr. AM, jika ada 3 nama nanti yang akan berkontestasi pada pemilu 2024, apa pengaruhnya terhadap polarisasi? Apakah akan semakin merekatkan bangsa Indonesia ataukah justru sebaliknya nih? Oke, tadi ya sebelum ke situ ya saya tambahin sedikit ya, kalau dari kacamata saya ya. Jadi menurut saya saat ini ya kita kembali ke yang awal bahwa kita perlu seorang yang strong leader. Itu yang tidak semata-mata elektabilitas dan popularitas saja, tapi juga visioner. Nah, saat ini tokoh yang saya pandang secara visioner yang menguasai geopolitik, geoekonomi ya, dan geokondisi sosial saat ini ya, dan diterima di seluruh negara-negara di dunia ini ya. Kita lihat kalau Pak Prabowo mengadakan diplomasi kunjungan kemanapun, mereka begitu segen ya, jadi punya efek deteren. Jadi pemimpin itu kalau disegani itu datang saja mempunyai efek deteren gitu loh, gitu ya, gitu. Nah ini saya rasa beliau saat ini yang pas ya untuk menjadi calon presiden itu. Nah, masalah nanti wakilnya siapa, nah, itu sebenarnya bagian daripada kaderisasi. Ya, mau Ganjar oke, mau Anies oke, Kofifa oke, Caimin pun juga oke, ya, atau Pak Erick Thohir dan segala macam itu nggak ada masalah. Karena ini putra-putra terbaik bangsa. Hanya waktunya saja, ya. Mana yang harus turun ke gelanggang menjadi striker, mana yang masih harus di bangku cadangan. Begitulah. Ini perlu suatu proses ya seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan soal polarisasi. Tapi ini menarik juga untuk dibahas begitu ya. Betapa sekarang kan situasi global sedang tidak baik-baik saja. Berarti kita betul-betul perlu pemimpin yang memahami geopolitik dunia, situasi internasional seperti itu. Betul. Nah, sekarang ini bagaimana pemimpin ke depan untuk menghadapi polarisasi yang sedemikian sudah amat sangat tajam ya semakin lama ya. Itu apalagi pada konteks geopolitik ya. Ini ramalan kita ini semakin lama bukan semakin baik loh. Ini semakin buruk ya. Contoh saja yang sekarang Rusia sama Ukraina. Ya, itu dua-duanya ada sama-sama kewalahan. Kalau sama-sama kewalahan, akhirnya akan mengeluarkan jurus-jurus andalan yang tersimpan, senjata-senjata yang tersimpan. Ya, demikian juga kita melihat Korea Utara. Ini baru selesai latihan gabungan ya dengan Korea Selatan, dengan Amerika. Demikian juga Rusia dengan China, ya dengan Iran. Yang kemarin juga selesai ya melaksanakan latihan gabungan. Ya demikian juga yang ada di tempat kita ya. Natuna, ya Laut Cina Selatan ya itu. Nah jadi di sini perlu seorang pemimpin yang benar-benar mengerti permasalahan global itu. Dan pemimpin ini harus bisa diterima itu tadi oleh seluruh dunia. Diterima dalam arti apa? Setiap pemimpin negara itu kan mempunyai hubungan khusus ya. Dia akan yakin dengan si pemimpin A kalau dia sudah mengerti kapabilitas pemimpin A itu. Gitu loh. Nah jadi jangan sampai Indonesia ini akan trial and error lagi, mempunyai pemimpin yang tidak dikenal oleh pemimpin dunia.
Nah, jadi ini akhirnya ya kita trial error seperti itu. Nah, kalau Pak Prabowo saya rasa sudah sangat mumpuni ya. Itu jadi ke depan ya kembali lagi mau diwakilkan, mau dicalonkan, dipasangkan dengan siapapun, diduetkan dengan siapapun, saya rasa beliau is okay, nggak ada masalah. Menurut Mr. RG sendiri kan sebagai bisa dibilang pengamat hubungan internasional juga ya. Iya. Dulu kan Saya juga belajar semua. HI di Ya, UI saya kan. sekolah hubungan Iya. internasional. Tapi konteks yang tadi Konteksnya. bagus Igit panjakan itu, potensi polarisasi ini disesuaikan dengan kenapa. Iya. Ya. Kalau kita lihat misalnya komposisi, Ganjar nasionalis tuh, Pak Prabowo nasionalis globalis juga. Nasionalis tuh. globalis. Anies tetap dicitrakan, diasuh oleh politik Islam. Jadi ketegangan 2019 bisa berlanjut sebenarnya tuh keadaan ini. Kalau kekacauan di dalam negeri diprovokasi oleh peristiwa di kawasan, maka isu-isu Islamofobi akan muncul lagi tuh. Oh. Di Eropa sekarang Islamofobi naik lagi tuh kan. Jadi sebetulnya kita mesti lihat ini secara strategis. Tapi kalau kita lihat dengan situasi global yang tidak baik-baik saja ya, saya ini ingin menggali lebih dalam lagi Yeah. pandangan Mr. RG ini. Kita lihat kemarin Australia sedang menggerakkan ada kapal selam bertenaga nuklir. Iya. Nah, jika kita main skema-skema begitu dengan misalkan Prabowo Anies, berarti nantinya akan dekat ke Islam, begitu. Dan nantinya akan seperti apa sih Indonesia di bawah? Dan kemudian jika kita berbicara skema lain, misalkan Pak Prabowo dengan Ganjar, itu akan seperti apa Indonesia dipandang secara perpolitikan global? Oke. Kalau kita secara terang-terangan, Cina itu hanya bisa dikontain oleh Muslim karena etikanya berbeda begitu kan. Dianggap itu komunis, counter ideologinya adalah agama. Buat Indonesia itu Muslim tuh. Prabowo lebih mudah kita anggap sebagai pemimpin dalam keadaan krisis tadi itu. Tetapi krisis ini potensial terjadi tuh. Karena huru-hara di Indo-Pasifik sebetulnya diam-diam sudah berlangsung dan nggak akan berhenti sebetulnya di situ kan. Kirim-mengirim sinyal tuh operasi angkatan laut maupun angkatan udara, terutama di sekitar Taiwan itu jalan terus tuh. Jadi kita mesti baca tadi betul pertanyaannya. Kalau terjadi eskalasi dan kepentingan bangsa ini harus didahulukan itu, maka di dalam negeri dia nggak boleh ada semacam kerikil yang isinya ada sara tuh. Jadi tetap saya lihat ada ketegangan yang belum selesai antara kekuatan politik Islam yang menghendaki supaya politik itu diasuh dengan dalil-dalil agama, tetap itu berlangsung terus karena Muslim bagaimanapun peralatan bangsa ini kan didirikan oleh kekuatan Muslim. Tetapi yang lebih spesifik, politik Islam itu melihat Cina sebagai ancaman, bukan sekedar ancaman ekonomi. Kalau ekonomi ya Cina juga lagi parah hari ini. Tapi ancaman ideologi itu. Jadi Muslim menganggap bahwa demi mengkonten atau retaliasi ancaman ideologi komunis, itu diperlukan keutuhan dalam negeri dan itu hanya bisa diandalkan pada politik Muslim. Jadi itu saya kira konteksnya. Iya. Boleh saya tambahin ya? Ya, silakan. Jadi saya setuju ya dengan pendapat Bang Rocky ya, tapi saya coba melihat dari angle yang berbeda ya. Gitu. Jadi Pak Prabowo ini kan dibesarkan dan mempunyai gen ya dari kakeknya, bapaknya kan seorang pahlawan pejuang ya. Begitu juga pamannya yang gugur ya, Subianto dan Sujono ya, yang menjadi pahlawan ya gitu. Dan beliau dibesarkan pada dunia militer. Ya mungkin 28 tahun ya beliau di pasukan khusus ya. Nah, dunia militer itu selalu sejak dulu netral, mewadahi kemajemukan, heterogenitas ya. Justru di sini Pak Prabowo ini menurut saya menjadi bapak pemersatu bangsa. Ya, gitu. Jadi beliau justru khawatir terhadap polarisasi itu tadi yang disampaikan Bung Rocky ya. Ada sisi sara, sisi agama. Inilah yang justru akan memecah bangsa ini. Ya. Apakah kita mau ada lagi istilah kalau kemarin apa? Kampret, cebong, kampret, sekarang kadrun sama apalagi sama cebong sama kampret. Sudahlah ya. Itu udah masa lalu. Tutup gitu loh. Nah, jadi di sini Pak Prabowo ya akan bisa mengerem ya polarisasi yang ada ya karena beliau begitu menguasai ya bagaimana memanage, mendevelop ya melideri ya kemajemukan ini tadi ya supaya terjadi persatuan dan tidak terjadi polarisasi yang lebih luas lagi ya di hadapan pada konflik internasional yang sekarang
mengancam ya Laut Cina Selatan, tetangga kita Taiwan, ya Korea Utara, yang ke sono lagi Ukraine, ya perseteruan ya global perdagangan dan lain sebagainya, ya belum lagi itu masalah-masalah yang sifatnya separatis, ya ini kan luar biasa, ya. Jadi saat ini bangsa ini menghadapi suatu tantangan global yang amat sangat menuju ke puncak, yang itu bukan menuju ke perdamaian loh ya. Kalau kita melihat ya, ini dibutuhkan jangan sampai suatu saat ya 2024, 2025 terjadi sesuatu di dunia ini ya, Indonesia tidak siap ya. Dan sekarang kita melihat prestasi ya. Selama Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, luar biasa kan. Ya TNI sedemikian kuat ya, mengakar ya, dibentuknya komponen cadangan ya. Itu karena sifat pertahanan itu adalah sistem pertahanan rakyat semesta, dan itu sudah beliau wujudkan ya sampai detik ini, dan kita diakui oleh dunia ya bagaimana perkembangan ya secara sumber daya manusia maupun secara alutsista ya. Nah inilah ya saya berharap ya negara ini para pemimpin partai tidak terjebak dalam sektor egosentris kepentingan partai ya, tapi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengambil sosok figur yang terbaik ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tinggal prosesnya bagaimana ya dikompromikan saja. Ya kompromi lebih bagus daripada perseteruan, kadrun cebong, kampanye dan lain sebagainya ya. Sudahlah ya. Seperti itu. Dan elit politik harus memberikan contoh ya untuk itu. Dan contoh itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ya sebagai seorang negarawan ya. Beliau kontestasi, bertanding, rivalitas, tapi setelah itu diangkat Menteri Pertahanan dan membangun negara ini secara bersama-sama. Ya apa susahnya? Ya Pak Prabowo lebih senior, lebih pengalaman, lebih mumpuni, jam terbangnya lebih tinggi, yang lain ya untuk menjadi wakilnya. Yang selanjutnya 5-10 tahun lagi ya bisa kompetisi lagi ya untuk menjadi pemimpin yang lebih matang. Dan Indonesia akan mempunyai regenerasi yang berkelanjutan untuk pembangunan ini. Jadi sampai sini kita sudah mendapatkan kira-kira ada 3 lah ya kriteria yang dibutuhkan bangsa Indonesia sebagai pemimpin masa depan ya untuk pemilu 2024. Satu, punya ide yang visioner. Kedua, bisa jadi perekat bangsa, tidak ada lagi polarisasi segala macam. Dan yang ketiga, bisa mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Kalau kita berbicara pemilu 2024-nya nih, Mr. RG. Akankah Jurdil ini masih sebatas slogan ataukah we're going there? Saya kira pengawasan netizen atau masyarakat sipil itu akan bertambah. Kalau kita lihat sekuensi sehari-hari ini, seluruh isu di Departemen Keuangan, pajak, penyelundupan, di bajingan-bajingan di custom ini, di apa namanya, bea cukai, tetap di watch oleh masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil berupaya untuk memberi sinyal bahwa kami watch kebusukan politik, termasuk potensi yang akan terjadi di 2024. Jadi kekuatan pengawasan ini yang dulu sebetulnya kita anggap ya ini netizen ngapain sih, nggak ada poin juga, bukan partai. Sekarang ini the fourth estate, kekuatan keempat nih, yang mengawasi politik kita tuh. Dan idenya justru datang dari anak-anak muda yang menginginkan Indonesia bersih itu. Jadi pikiran ini akan terbawa carry over ke dalam pemilu 2024. Jadi jangan khawatir bahwa pengawasan masyarakat sipil akan menjadi maksimal justru di 2024. Tapi apakah ini justru menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah apatis duluan gitu kepada pemerintah? Enggak, ini kayak dua mata pisau. Kalau dia apatis, dia nggak mungkin bongkar kasus-kasus pajak dan gaya hidup. Kan ini terus-menerus kan, tanpa disuruh tuh. Jadi ada kepekaan baru muncul yang kadang-kadang kita nggak tahu kok tiba-tiba ada wisdom dari masyarakat sipil, terutama anak-anak muda ini. Jadi pasti mereka juga baca isu politik kan, atau di antara geng WA grup mereka atau apa namanya yang gamers itu, tetap mereka tahu bahwa ada yang nggak bener loh. Lalu mereka bikin perbandingan dengan anak muda yang ada di Eropa. Yang kalau kita lihat misalnya di Eropa sekarang itu ada gerakan untuk nggak mau bayar pajak, terutama dipelopori oleh anak-anak muda di Jerman dan Perancis. Karena mereka menganggap pajak kita kok dipakai buat perang di Ukraina kan. Amerika sekarang ikut tuh. Jadi gerakan anak muda dunia ini yang kita andalkan untuk mengawasi kebersihan pemilu 2024 juga. Jadi saya optimis bahwa 2024 akan ada pengawasan volunteer yang sebetulnya sudah dimulai dari sekarang. Itu mengawasi Departemen Keuangan, mengawasi pajak, apa namanya, bea cukai. Yang ini kan marak terus kan. Setiap kali kita buka Twitter atau sosial media, ada aja dibocorin oleh netizen. Tiap hari ada lagi oknum lagi, besok ada lagi oknum lagi. One day one oknum kalau katanya Bang.
Kalau dari Mr. AM sendiri gimana nih? Optimis juga nggak? Pemilu jujur dan adil itu harus, dan saya optimis ya, itu ke depan harus seperti itu, karena puncak dari demokrasi itu kan pemilu, ya itu. Jadi oleh karena itu ya kewajiban seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat ya, tokoh bangsa, elit bangsa ya, itu aparat ya, semuanya harus menjaga jujur dan adil pemilu ini ya, sehingga kita benar-benar mendapatkan pemimpin yang diharapkan oleh bangsa ini, jangan pemimpin yang hasil dari kecurangan. Oh, itu nggak bagus ya. Tapi saya yakin ya, optimis, bangsa kita semakin lama semakin dewasa, semakin matang ya, semakin berpengalaman, dan rasa persatuan juga harus semakin kuat ya. Dan ke depan ya saya optimis pemilu 2024 ini Mr. RG ya pasti ya akan berjalan dengan ya jujur dan adil ya. Dan masyarakat sekarang kan zamannya zaman media ya. Itu sehingga bisa mengawasi dimanapun ya. Itu kalau ada kecurangan laporkan, itu ada Panwaslu, ada Bawaslu, itu ada aparat terkait ya, ada bukti-bukti ya, laporkan seperti itu ya. Dan saya rasa masyarakat sekarang tidak apatis lagi, justru sangat sensitif ya. Itu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kebongkar, itu karena sensitivitas daripada masyarakat ya. Yang kemarin baru selesai, kasus-kasus Verdi Sambo segala macam itu kan karena sensitivitas kan, gitu ya, tidak bisa ditutupi lagi ya. Pajak apalagi sekarang ya, masyarakat ya sedemikian itu antusias untuk mengerti, mendampingi, mengawasi, mengontrol ya jalannya negara dan aparat ini. Menurut saya begitu, Mbak Igit. Ya. Menarik sekali ya optimisme yang kita bisa serap gitu dari dua narasumber pada kali ini. Mungkin bisa kita minta juga nih closing statement dan juga harapan-harapannya menuju pesta demokrasi katanya 2024 dari Mr. RG. Saya anggap bahwa ada peristiwa baru di dunia di mana anak muda itu menganggap mereka sedang mengasuransikan masa depannya pada seseorang yang punya visi itu. Terutama dalam soal lingkungan misalnya itu, dalam soal keadilan, dan itu yang akhirnya masuk ke dalam publik Indonesia tuh. Jadi masyarakat sipil yang intinya adalah netizen atau anak muda menganggap kita hanya mungkin berharap new hope itu kalau ada perubahan politik. Kan itu dasarnya itu. Nah, perubahan politik ini yang mesti kita kawal, jangan sampai yang terjadi bukan perubahan, tapi sekedar pergeseran-pergeseran aja itu nggak bisa tuh. Nah, dalam konteks itu kita hitung potensi dari tiga teman kita ini nih, Prabowo, Anies, Ganjar itu, siapa yang secara konsekuen atau secara konsisten menempuh garis kebangsaan, kan itu ini. Garis kan? kebangsaan. Nah, dalam keadaan semacam itu, potensi perubahan di 2024 nggak mungkin lepas dari persaingan global ini. Jadi faktor global akan sangat mempengaruhi konteks pemilu 2024. Oke, kalau closing statement dari Mr. AM terhadap pemilu 2024 nih, harapannya apa? Dan juga pesan-pesannya apa? Saya berharap ya seluruh masyarakat ya terlibat langsung di dalam pemilihan yang nanti ya. Itu jangan malas-malas datang ke TPS ya, dan pilihlah pemimpin ya yang benar-benar sesuai dengan harapan kita ya, mempunyai visi yang jelas ya, mempunyai kemampuan yang jelas ya, moralitasnya ya, elektabilitasnya, inteligensinya ya, segala macam tidak diragukan lagi, mempunyai pengalaman ya, networking ya global ya, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju ya, dan diakui dunia ya, sehingga bisa juga mengeksploitasi, memanage, mendevelop seluruh kekayaan dan pembangunan yang ada di Indonesia yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Jadi bertahap, bertingkat, dan berlanjut ya. Itu menurut luar saya biasa. seperti itu. Tepuk tangan dulu dong buat dua orang narasumber dan juga tuan rumah berarti ya. Tuan rumah dan narasumber kita pada episode kali ini Mr. AM dan Bang Rocky Gerung yang hari ini aja nih ganti nama ya. Jadi Mr. RG. Ini konsensual. Boleh ya ganti nama buat satu episode ini spesial loh. Ini kita declare ya. Sampai kapan dimanapun Mr. RG ya. Boleh ganti presiden aja bisa diganti, masa nama nggak bisa. Waduh, bener nih. Aduh, semakin hot ya. Tapi ya itulah optimismenya sudah kita bisa dapatkan kan dengan kita serap. Semoga ini bisa juga menyebar optimisme kita menuju pemilu atau pesta demokrasi 2024 dengan membawa kriteria-kriteria yang sudah kita obrolin tadi. Kira-kira ada kriteria baru soal global tadi itu global kita bahas kan. Seringkali orang talk show itu seolah Indonesia itu terlepas dari problem konflik global, padahal kita bagian dari persoalan itu. Ada di tengah-tengah. The next episode kita akan ngomong tentang pemilu dan juga situasi global. Seperti apa pemimpin yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan global yang saat ini semakin memanas.
Oke, thank you so much for watching. Buat penonton Mr. AM, thank you so much untuk Mr. RG dan Mr. AM ya sudah berbagi insight yang luar biasa sekali. Nah, jangan lupa ya buat teman-teman semua kalau belum subscribe dulu dan juga komen, like dan juga share. Jangan lupa nyalakan lonceng juga untuk notifikasinya. Episode berikutnya. Wah, semoga semua yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga obrolan kita pada episode kali ini bisa menambah insight dan juga wawasan teman-teman semua. Saya Egit Hapsari, Mr. RG dan Mr. AM pamit undur diri. Merdeka. Salam sehat, salam ketemu lagi di episode berikutnya dan merdeka.